Sambutan yang kedua adalah dari Kepala SMP Negeri 2 Rumia kepada beliau, Bapak Sahat Pangidawan Widiono, SPD MM, kami persilahkan. The second speech by Headmaster of Junior High School Jurumbia, Mr. Sahat Pangidawan Widiono, SPD MM. Time is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Tabikun. Yang saya hormati Bapak Baris selaku pengurus komite, Ibu Murningsih, Wakil Kepala Sekolah SD Negeri 1 Rantau Jaya Baru, Bapak Kepala SD yang lain belum ada yang Bapak dan Ibu orang tua wali murid kelas 9 yang saya hormati, Bapak dan Ibu guru serta staf SMP Negeri 2 yang saya banggakan, anak-anakku sekalian siswa kelas 9 yang hari ini akan dilepas, dan juga siswa kelas 7-8 yang hadir. Alhamdulillah wal syukurillah, mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada pagi hari yang cerah ini kita semua diberi nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga bisa menghadiri undangan kami dalam rangka pelepasan siswa-siswi kelas 9 angkatan ke-24. Sholawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, termasuk kita semua pengikutnya. Bapak dan Ibu serta anak-anakku sekalian yang saya hormati, hari ini adalah hari bersejarah untuk kita semua, khususnya SMP Negeri 2 Rumbia dan anak-anak kelas 9 beserta orang tuanya, karena hari ini anak-anak akan kita kembalikan kepada orang tua setelah menempuh pendidikan selama 3 tahun di SMP Negeri 2 Rumbia. Tentu saja selama belajar di sini, anak-anak banyak mendapatkan ilmu, pengetahuan, maupun pendidikan, akhlak, karakter yang baik. Mudah-mudahan ilmu pengetahuan dan pendidikan moral, akhlak itu nanti bisa dipertahankan di dunia pendidikan selanjutnya. Kemudian juga apabila Bapak dan Ibu guru selama mendidik kalian ada yang kurang, ada kesalahan, mohon Bapak Ibu guru dimaafkan. Khususnya kepada anak-anak kelas 9 dan juga kepada orang tua wali murid. Semuanya itu dilakukan dalam rangka mendidik. Namanya mendidik, kadang-kadang ada sedikit sanksi, ada sedikit hukuman. Itu mohon dimaafkan, saya yakin nanti akan dikenang seumur hidup kalian. Bahwa selama sekolah di SMP 2 saya dulu pernah dihukum, misalkan dihukum Pak Sahat, dihukum Pak Daryono, dihukum Pak Ida Bagus. Tolong jangan diambil hati, jangan dendam, jadikan itu pelajaran bahwa kalau saya tidak ditegur Bapak Ibu guru, saya malah menjadi anak yang nakal. Jadi mudah-mudahan nanti seperti itu. Kemudian hari ini kita sudah ke-24 kali Bapak Ibu kita melepaskan siswa atau meluluskan siswa. SMP Negeri 2 Rumbia ini berdiri sejak tahun 1996. Meluluskan pertama tahun 1999. Jadi sekarang sudah ke-24 kali. Di awal-awal sekolah ini adalah sekolah idaman bagi anak-anak di sekitar Kalipasir atau desa BK2, BK1, Rantau Jaya Baru. Sekarang ada Rantau Jaya Makmur dan Rantau Jaya Ilir. Itu banyak berebut ke sekolah ke sini.
Bahkan banyak yang tidak diterima karena tidak lulus danemnya. Saya masih ingat beberapa puluh tahun yang lalu, karena saya tugas di SMP 2 Rumbia ini sejak tahun 1997. Bapak Ibu, banyak orang tua itu wali murid yang sekarang itu dulu murid SMP 2. Ya, jadi murid saya, murid Bapak Ibu guru sekarang jadi mamae murid, mak-mak, nggak apa-apa. Waktu itu sekolah ke sini rebutan. Sehingga pada suatu saat itu kita tidak menerima murid termasuk warga sekitar. Nah, itu menurut saya kalau saya kaji kembali ya kurang tepat. Warga sekitar harus diutamakan. Jadi kalau menurut saya warga di sekitar sekolah itu harus kita utamakan untuk sekolah di tempat itu. Karena sekolah ini bisa karena di warga sekitar. Warga sekitar kita ini sekarang ya warga BK 2, BK Mandiri, Rantau Jaya Baru, Rantau Jaya Makmur, Rantau Hilir. Kalau Bina Karya Utama ini dari dulu memang tidak banyak yang sekolah di sini. Paling hanya 10, paling 15 orang dari tahun-tahun dulu. Tidak lebih dari 30 orang, nggak pernah ada. Maka kami harapkan dukungan dari Bapak Ibu warga sekitar Kampung Bina Karya 2, Bina Karya Mandiri, Rantau Jaya Baru, Rantau Jaya Makmur, Rantau Jaya Ilir, Mekar Jaya untuk menyekolahkan anaknya di sini. Kebetulan zonasinya juga di sini. Tapi maaf, saya masih lihat banyak murid dari Rantau Jaya Makmur itu nggak sekolah di sini. Seharusnya sekolahnya di sini karena sudah dibagi zonasi. Tidak boleh sekolah ke SMP Negeri 1 Putra Rumbia, kecuali siswa yang berprestasi, itu juga jumlahnya hanya 5%. Yang lainnya harusnya di sini. Kenapa tidak ke sini? Saya yakin karena masih meragukan sekolah ini, SMP Negeri 2 Rumbia. Saya bisa jamin Bapak Ibu ya, kalau dibandingkan SMP Negeri 1 Putra Rumbia, kita tidak kalah. Dibandingkan SMP Bangun Cipta, Bina Karya, SMP 2 tidak kalah kualitasnya, mutunya. Hanya kita banyak ditinggalkan karena pada cari yang pasar. Jadi pulang dari pasar mau main game pena, mau beli es, krim di Indomaret dekat, mungkin begitu. Jadi nggak pada lewat dari Rantau Jaya Makmur, Tugu Kuning, Tugu Urang, lewat kene lewat Tugu Hijau, bablas ke Tugu Putih. Ya kan nggak pas itu. Ya. Cuman kita belum mau protes saja. Kalau kita protes sama kepala SMP Negeri 1 Putra Rumbia bisa, Pak. Cuman kan ya malas amat. Ya, jadi mudah-mudahan ke depan warga Tugu Kuning semuanya bisa sekolah ke sini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tahun ini insya Allah sekolah kita akan mendapat bantuan. Ya, saya juga bingung. Kita tidak minta. Kita akan dapat bantuan laboratorium komputer senilai 430 juta. Nah itu kalau dibagi jumlah muridnya betul 150. Jadi satu anak itu hampir dapat duit berapa? Itu 3 juta ya. Ibaratnya begitu. Saya sudah tanda tangan MOU kemarin di Punggur. Kita akan dapat bantuan gedung lab komputer senilai 430 juta rupiah. Kawan-kawan kepala sekolah pada tanya, kan banyak yang nggak dapat. Hanya ada 20 sekolah yang dapat. Pak Sahat kok oleh tau muridnya oke ya? Oke gitu. Pikir mereka kan yang dapat bantuan itu kan yang muridnya banyak. Karena diperlukan. Kalau di tempat kita ini diperlukan, tapi tidak begitu, Jane. Karena kita masih punya gedung-gedung yang kosong. Bapak Ibu perlu tahu kita ada 6 kelas yang kosong. Ya, total kita ada 12 ruang kelas. Tapi siswanya hanya ada 6 rombel atau 6 kelas. Jadi 6 kelasnya itu kosong. Jadi murid kita hanya 152 ya. Pak Supri ya. Jadi hanya 152, lokasi sekolahnya ini 2 hektar. Sehingga untuk perawatannya kita agak kerepotan.
babat suket saja alangkah capeknya anak-anak bawa alat. Kalau 10 tahun, 20 tahun yang lalu anak-anak bawa alat, zaman dulu kan anak-anak ngarit lah pinter-pinter. Dan sekarang ini banyak anak desa ngaritnya gayanya nggak iso ngarit. Ya, jadi babat ini kayak cah kota ngono kae. Saya nggak tahan. Mending lakukan Mas Budi babat saja. Tapi dulu kan muridnya banyak, 400-an. Jadi itu babat dibariskan duduk ngarit cuma 10 meter sudah bersih. Sekarang bocah itu 150 dibagi kono bagi kene masih kewalahan. Tapi hari ini Bapak Ibu bisa lihat sekolahnya lumayan bersih. Ini sudah susah payah anak-anak, Bapak Ibu guru juga turun tangan. Kan banyak yang kritik ke saya. Banyak alumni itu di Facebook, di Instagram. Pak Sahat kok sekolahnya lagi bongkor toh? Kan ngono toh? Termasuk sing guyung-guyung ya tahu protes. Yo nek bongkor, ayo tekono sekolahan. Ayo alumni datang ke sekolah meramaikan sekolah. Boleh kok para alumni datang ke sekolah. Lewati bapak ya Pak. Oh. Pak aku nyumbang Pak. Begitu. Saya lihat alumni ini banyak ini mama alumni. Reuni kumpul ngomai sopo. Bagus itu. Tapi coba sekali-kali kumpulnya di sekolah. Ya, ke sekolah gawa arit, gawa semen, gawa botol kan lumayan. Jadi gunanya kita reuni itu mengulang kembali sejarah masa sekolah kita ya sambil melihat sekolahnya. Jadi nanti kan bisa membantu. Pak, ini kok bongkor ki Pak, biar nek alumni bantu kasih resik. Oh silakan, kita senang hati. Siapa tahu ada alumni yang sudah jadi orang sukses. Bantu Pak, musolane kok welek ngene to Pak. Atau kok nek rangka baca karena Pak ya, oh iya. Banyak begitu di sekolah lain. Mudah-mudahan nanti di Tugu Ijo ini seperti itu. Jadi kita harapkan dukungan dari Bapak Ibu semuanya, terutama lagi yang para ini SMP 2 Rumbia atau SMP 3 Rumbia. Dulu kan disebut SLTP Negeri 3 Rumbia. Tanpa didukung wali murid, tanpa didukung masyarakat, sekolah ini nggak ada apa-apanya. Atau bahkan nanti lama-lama tutup. Nah, kalau nggak pada mau sekolahkan di sini, yang di BK1 Rantau Jaya Mandiri pada sekolahnya di SMP Negeri Satap. Zaman dulu kan banyak anak BK1 sekolahnya di sini. Sekarang bisa dihitung dengan jari. Saya tanya wali muridnya. Pernah wali murid saya tanya, ngapa toh kok nggak disekolahkan di Tugu Ijo? Satu, jalannya jelek, jauh. Yang kedua, ini yang saya sedih. Long mutune nggak beda jauh katanya, sama saja. SMP 2 dengan Satap itu katanya mutune api. Nah itu saya protes. Siapa bilang SMP 2 Rumbia sama dengan SMP Negeri Satap? Namanya Satap dicampur SD. Guru banyak guru honor. Nggak mungkin lebih bagus Satap lah daripada SMP 2. Jadi saya jamin SMP 2 dibanding SMP Satap. Ini mohon maaf. Sekarang SMP Negeri Satap Rumbia kebetulan kepala sekolahnya istri saya. Jadi ini rebutan murid saya sama istri saya sendiri. Gue sing belah kene benaku Rantau Jaya Bina Karya Mandiri, jangan sekolah ke sana, sekolahnya ke sini. Yang BK1 dengan R5 saja di Satap. Kalau bisa begitu. Jadi supaya di sini rame. Karena SD 3 RB5 itu sekarang nggak dapat murid. Mungkin ada yang rumah kita sana, SD RB5 itu muridnya pada pindah sekolah ke SD Negeri 1 Bina Karya Mandiri. Sementara SD 2 RB5 juga melewati Rawakentong sudah ada SD lagi. Jadi lama-lama bisa tutup SD 3 itu, tinggal SMP-nya. Ya, saingannya dengan kita. Harapan kita seperti itu, Bapak Ibu sekalian, SMP 2 ini mudah-mudahan semakin hari semakin maju. Walaupun kemarin saya sempat tinggalkan SMP ini, jadi 4 tahun saya tinggalkan, saya pindah tugas di SMP Negeri 1 Rumbia, kepala sekolah di sana, 2015-2019.
Saya dipulangkan ke sini, wah keadaannya bukannya tambah maju, habis murid. Gurunya juga tambah habis. Jadi Bapak Ibu guru, kita ini sekarang cuma tinggal 22 orang. Guru kita hampir 40-an. Ya karena muridnya sedikit, jadi gurunya pada pindah. Ini yang guru-guru lama tinggal sedikit, banyak guru-guru baru. Mudah-mudahan ke depan guru-gurunya orang-orang sekitar Rumbia ini sajalah, nggak usah jauh-jauh. Yang jauh-jauh pasti mau pindah. Ya kasihan contohnya Pak Harin, Bapak Muhammad Harin. Ini rumahnya di Raman Utara, satu kecamatan dengan orang tua saya. Raman Utara ke sini itu jaraknya hampir 50 kilo. Kat tahun 97 nanti saiki, berapa besar nih? Berarti pirang tahun itu? 25 tahun. Ya, masih betah di sini. Pak Suryanto lebih jauh lagi, rumahnya di Sleman sana. Ya, mudah-mudahan sampai pensiun di sini. Saya tanya Pak Sur, pensiun di mana ya Pak Sur? 6 tahun lagi kita insya Allah pada pensiun, Bapak Ibu, gak lama lagi. Yang orang mati di saya pensiunnya tinggal sekitar 6 tahun lagi. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih atas kepercayaannya menyekolahkan anaknya di sini. Mudah-mudahan ke depan kalau punya putu atau cucu atau ponaan atau masih punya anak yang kecil lagi, sekolahkan di sini. Jangan jauh-jauh ke Putra Rumbia atau ke Rumbia. Jadi saya suruh tolak kalau ke sana nanti. Kemudian juga mohon maaf pada Bapak Ibu orang tua murid di mendidik anaknya Bapak Ibu sekalian kurang berhasil. Tapi mudah-mudahan ilmunya nanti bisa digunakan bekal untuk sekolah ke pendidikan yang lebih lanjut. Saya kira demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tadi sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 2 Rumbia. Terima kasih. Just delivered by the headmaster of the New High School to Rumbia. Thank you.